Selama ini polisi selalu banci. Contoh ini, ketika ada dua bobotoh Bandung, Asep Solikin sama Sofiana Yusuf, kita teriak tiap hari, kita teriak di podcast, sampai hari ini tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Bahkan terjadi antar supporter sendiri, antara supporter Arema dengan Arema, itu karena sudah dicekokin oleh minuman dan narkotika, itu ribut. Iwan Bule sama Ahmad Lukita itu mengundurkan diri pun tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena kongres PSSI berikutnya itu juga kalau masih dibangun oleh manusia-manusia yang cuman mencari cuan gitu ya, tidak pernah memikirkan membangun sepak bola, baik itu teknis maupun non teknis, tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi menurut Cocomeo Channel, sekali lagi, yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah ya, saya sama Cocomeo teman sekolah dulu ya, zaman-zaman di berapa puluh tahun lalu ya. Cocomeo Channel sangat paham tentang sepak bola itu. Saya tahu persis karena zaman-zaman kuliah dulu sama-sama main bola kita. Main bola dan sangat mencintai bola. Ya itu Cocomeo Channel. Yo, ayo kita semua bersaudara. Untuk apa saling bermusuhan? Untuk apa saling mendendam? Keringat darah dan air mata, doa-doa sudah dipanjatkan. Sepak bola milik kita, milik kita, bukan untuk menyakiti. Bravo Cocomeo Channel. Hari ini seluruh warga Indonesia, bahkan seluruh penggila sepak bola dunia sangat berduka jika tadi pagi masih ada 129 yang melayang nyawanya dengan sia-sia, dan di malam hari ini sudah 153, dan semuanya adalah supporter Arema Malang. Saya sebagai wakil dari Cocomeo Channel masih sangat berduka dan masih sangat bersedih dengan banyak cerita seliweran yang terjadi sampai hari Minggu dini hari ini. Mengapa, bagaimana, apa, dan sebab sampai terjadinya peristiwa yang sangat memilukan, di mana orang menonton sepak bola modern itu adalah bergembira, ceria, tetapi di Kanjuruhan Stadion Malang justru warga Malang berduka dan Indonesia juga berduka. Banyak sekali statement juga berseliweran, sehingga Cocomeo Channel mencoba mengupas mengapa dan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Bahkan Cocomeo Channel diminta solusinya seperti apa. Cocomeo Channel, saya yang selama ini bersama Akmal Marhali sudah mewanti-wanti sejak
bergulirnya Liga 1 musim ini. Bahkan ketika Piala Presiden yang juga menelan korban sia-sia dari dua bobotoh Persib Bandung, Asep Solikin dan Sofiana Yusuf saat pertandingan Piala Presiden Persib Bandung melawan Persibaya tanggal 17 Juni 2022, itu sampai hari ini tidak ada yang bertanggung jawab. Cocomeo masih cerewet, masih marah, masih geram. Mengapa Kapolda Jabar, mengapa Kapolresta Bandung, mengapa PT LIB, mengapa PSSI, tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Bahkan Cocomeo Channel sudah mewanti-wanti bahwa peristiwa meninggalnya Asep Solikin dan Sofiana Yusuf tidak akan pernah berakhir ketika PSSI, polisi tidak pernah mau bertanggung jawab. Dan dampaknya tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, terjadi tragedi yang sangat tragis, sangat memalukan buat bangsa Indonesia yang selama ini dinilai punya toleransi, punya kewuh pakewuh, punya budaya saling menghargai. Ternyata di dalam stadion semua penonton Arema Malang tidak mau menerima kekalahan timnya yang selama ini tidak pernah kalah dengan Persibaya Surabaya. Cocomeo Channel juga pernah cerewet tentang dendam yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah maupun PSSI ketika pertarungan bonek melawan supporter Aremania, juga The Jack Persija Jakarta dengan Viking Persib Bandung juga tidak pernah disentuh, tidak pernah diselesaikan dengan tegas. Kelemahan bangsa kita adalah bangsa pemaaf. Tapi kali ini sepertinya baik itu induk organisasi dunia FIFA maupun pemerintah Indonesia sepertinya tidak akan memberi maaf kepada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap hilangnya nyawa supporter Arema yang sia-sia pada tanggal 1 Oktober. Ada peristiwa jejak-jejak yang dalam tahun ini sudah kita bedah di Cocomeo Channel. Masih ingat tanggal 6 September 2022 di Liga 2 ketika Persiraja Banda Aceh menjadi tuan rumah menghadapi PSMS Medan, lampu mati padam, terus supporter tidak mau terima, stadion Dirmutala dibakar. Berlanjut 13 hari berikutnya, yaitu tepatnya tanggal 19 September, ketika Bekasi City menjamu PSIM Yogyakarta, itu kekalahan tim Brajamusti harus ikut membakar Stadion Patriot. Terus 5 hari kemudian, kalau nggak salah 24 September, itu PSPS Riau melawan PSMS Medan juga membakar stadion utama Pekanbaru setelah PSPS kalah 3-4. Masih ada di Liga 1. Kalau tadi di Liga 2, di Liga 1
tanggal 2 September itu Persibaya Surabaya tidak mau menerima kekalahan atas Bali United. Saat itu tuan rumah Persibaya bermain di Stadion Delta Sidoarjo. Stadion pun dirusak. Tanda-tanda seperti itu tidak pernah diantisipasi dengan ketat, dengan tegas, di luar sebatas hukuman-hukuman yang terkait dengan uang, karena dianggap bahwa Liga 1 dan Liga 2 itu profesional, jadi hukumannya sangat ringan, yaitu uang. Ambil contoh lah, ketika peristiwa bonek merusak Stadion Delta Sidoarjo, terus untuk membangun simpati, kumpulan bonek mengumpulkan uang, ya kan, hampir sekitar 40 atau 50 juta untuk disumbangkan ke manajemen Stadion Delta. Itu juga pencitraan gitu loh, nggak ada artinya. Seharusnya kan nggak perlu dirusak. Kalau dirusak terus habis itu disumbang, ngapain gitu loh. Kan lebih bagus nonton yang baik, kalah harus legowo. Terus kalau tadi punya rencana ngumpulin uang untuk mengganti stadion, ya kan bisa untuk membangun pendidikan para supporter di Surabaya gitu loh. Jadi itu tidak menyelesaikan masalah, karena semua tidak punya tradisi gentleman, sportif, respect, fair play, ya. Semuanya harus menang, karena banyak pembelajaran di bidang politik atau di bidang lain yang semuanya nggak ada yang mau kalah ngamuk. Ini dari sisi pendidikan, warga Indonesia harus dibekali ilmu bahwa kalah dalam sebuah pertandingan itu biasa. Besok berlatih lagi untuk menang, bukan kalah untuk ngamuk. Nah, ini saya pikir penting sekali. Kita coba memberi saran kepada negara, pemerintah Indonesia, baik itu Presiden Jokowi maupun bawahannya itu ada dua, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga, ditambah Kapolri, lembaga polisian, yang menurut Cocomeo Channel selama ini polisi selalu banci, selalu tidak pernah memberi solusi dan selalu tidak pernah memberi jalan keluar yang terbaik buat sepak bola maupun turunannya. Contoh ini, ketika ada dua bobotoh, Bandung Asep Solikin sama Sofiana Yusuf, kita teriak tiap hari, kita teriak di podcast, sampai hari ini tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Kita coba memberi saran dari sejarah gelap di sepak bola dunia, khususnya di antar klub lah. Waktu itu Piala Champion, ketika final Liverpool melawan Juventus, ketika 39 tifosi pendukung fanatik Juventus meninggal oleh ulah supporter Liverpool. Itu hukuman UEFA lumayan berat, yaitu 5 tahun. Baru tahun 91 sepak bola Inggris baru bisa berkiprah di event-event UEFA seperti Champion, Winners maupun UEFA. Tetapi di dalam lembaga sepak bola Inggris, ini yang harus dicontoh oleh pemerintah Indonesia, bukan PSSI tapi pemerintah Indonesia. Contohnya, ketika peristiwa
semifinal FA Cup antara Liverpool melawan Nottingham Forest, itu 96 supporter fanatik Liverpool mati terinjak-injak, sama seperti kasus di Kanjuruhan. Dari peristiwa yang tragis sehingga sampai ada bukunya, yaitu Disaster Hillsborough. Itu sampai hari ini juga belum selesai kasusnya, tetapi tindakan pemerintah bersama dengan PSSI-nya Inggris itu lahirlah peraturan yang super ketat, di mana semua anggota klub Liga Inggris itu wajib membangun semua stadionnya dengan lengkap, kursi-kursinya harus tersedia sesuai dengan kapasitas stadion. Jika saat itu ada stadionnya kalau berdiri itu 80.000, ketika ada aturan untuk membangun stadion dengan tempat duduk itu jadi 60, 40. Itu yang nomor satu yang harus dilakukan oleh pemerintah Inggris untuk memberi masukan solusi kepada seluruh klub Liga Inggris, baik itu zaman itu Liga 1 maupun Liga 2. Sehingga ketika lahir Premier League tahun 92, seluruh peserta yang siap ikut sudah siap membangun stadion tempat duduk. Itu yang terjadi dalam jejak tragedi sepak bola modern di Inggris. Di Indonesia itu butuh waktu 5-10 tahun ke depan jika ingin membangun, untuk bukan basa-basi, bukan sekedar statement bahwa ini yang terakhir, ini yang terakhir. Itu semuanya bohong. Jadi aksinya adalah pemerintah harus duduk bareng dengan pengurus PSSI, dengan seluruh anggota klub di PSSI untuk memberi workshop atau masukan-masukan yang benar-benar penting, termasuk juga kepada Menteri Dalam Negeri, Kapolri. Kenapa saya bilang Menteri Dalam Negeri? Karena Menteri Dalam Negeri itu membawain seluruh kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, dan bupati. Mengapa harus ada Menteri Dalam Negeri? Karena aturan main yang nanti harus diputuskan oleh pemerintah itu datangnya dari seluruh kepala daerah yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan kemudian diputuskan oleh Presiden Jokowi, mumpung masih ada waktu 2 tahun. Buat Cocomeo Channel, ada yang sepertinya itu hilang di dalam jejak Jokowi ketika dia sukses dari tahun 2014 menjadi idola warga Indonesia, mendapat aplaus, penghargaan yang luar biasa dari seluruh dunia. Tetapi di sisa musim kedua ini Jokowi, itu sepertinya meninggalnya 153 supporter Arema, itu pembangunan yang dibangun oleh Jokowi dan kawan-kawan itu sepertinya nggak ada artinya. Nggak usah sebetulnya 153 deh, 10 nyawa yang melayang sia-sia pun saja, apalagi di dalam cabang sepak bola, saya pikir juga sudah mencoreng nama Jokowi. Itu buat Cocomeo Channel. Cocomeo Channel ingin memberi saran
kepada pemerintah Republik Indonesia yang sekarang sedang dipimpin oleh Pak Jokowi, juga kepada Pak Menpora Zainuddin Amali, juga kepada Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan juga Kapolri. Solusi yang harus dikerjakan dalam 10 tahun ke depan jika sepak bola Indonesia dihentikan oleh FIFA untuk mengembalikan marwah sepak bola sebagai hiburan. Itu menurut Cocomeo Channel, pemerintah Republik Indonesia harus legowo menyerahkan seluruh stadion yang digunakan oleh anggota Liga 1, 2, dan 3. Mengapa? Stadion itu adalah nyawa, jiwa sebuah klub profesional yang benar-benar mau membangun sepak bola sebagai ladang bisnis. Klub-klub tidak pernah merasa memiliki stadion. Coba lihat kemarin 4 pertandingan yang hanya di bulan September saja. Itu peristiwa Persiraja yang membakar, peristiwa PSIM yang nggak mau kalah ketika bertandang di Patriot, PSPS Rio yang kalah 3-4 atas PSMS Medan, dan yang keempat tuh Persibaya yang kalah lawan Bali United. Mereka semua tidak merasa memiliki stadion, semuanya punya Pemda. JIS yang baru dibangun, yang harusnya Pemda DKI itu berhutang kepada Persija ketika stadion Persija awalnya adalah stadion Menteng, tidak pernah diganti, cuma dijanji-janjikan, pernah dikasih di Sanggeran Lebak Bulus, terus diambil alih lagi. Ketika ini untuk dibangun JIS untuk Jakarta, serahkan saja secepatnya. Soal sistem bisnis nanti sambil jalan. Hal-hal seperti itu harus dijalankan secepatnya jika tidak ingin peristiwa di Kanjuruhan Malang terulang. Jadi lebih bagus kita tiarap 10 tahun, tetapi ketika 10 tahun kemudian semua klub sudah siap mengelola stadionnya masing-masing. Sekarang ini karena mereka tidak merasa memiliki, hajar kalah bakal membangun ekosistem sepak bola modern. Itu nomor 1 menurut Cocomeo Channel adalah stadion. Tanpa stadion diberikan 100% kepada pengelolaan klub anggota Liga 1, 2, dan 3, saya tidak berharap, tapi saya yakin bahwa akan terjadi terus-menerus peristiwa seperti Kanjuruhan. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, PSSI dan pemerintah maupun pihak kepolisian harus memberi aturan main bahwa dalam 10 tahun ke depan supporter yang merusak karena sudah pengelolaan stadion sudah diberikan kepada klub langsung degradasi. Artinya harus kejam karena ini menyangkut banyak faktor. Ada bisnis, ada manusia, ada SDM, ada dari teknis, ada pembinaan untuk bermain di tim nasional. Banyak hal yang turunannya itu puncaknya adalah prestasi tim nasional. Seperti kasus Kanjuruhan langsung degradasi. Itu sudah sangat berat, super berat, sehingga manajemen dalam mengelola panitia pertandingan tidak seperti Arema yang kemarin setelah dapat masukan dari
narasumber itu tidak ada satupun yang bertanggung jawab ketika Arema dikalahkan oleh Persibaya. Itu tidak ada komunikasi antara pengelola Arema dengan supporter. Pernah saya punya pengalaman di zaman Arema Malang dikelola oleh Lucky Akub Jainal maupun Akub Jainal, itu supporter Arema itu hanya cukup dapat satu komando dari Lucky, itu semuanya serentak untuk nurut. Peristiwa yang terjadi di manajemen Arema kemarin menurut Cocomeo Channel, terkesan yang satu sebagai produsen produk, yang satu supporter itu dianggap konsumen. Ini benar-benar sangat menjijikkan. Padahal di sepak bola modern tidak seperti itu. Tetapi manajemen Arema sepertinya lupa bahwa untuk mengelola sepak bola itu semuanya harus berimbang antara bisnis maupun masalah kemanusiaan, maupun masalah sistem bisnis antara manajemen dengan supporter. Itu yang Cocomeo Channel lihat. Yang kedua, peristiwa kemarin itu bisa saja bukan salah polisi, bisa juga bukan salah supporter. Karena apa? Di antara supporter yang meninggal, sebagian itu adalah peminum berat, menggunakan alkohol, ada juga yang menggunakan narkotika. Itu semuanya harus diselidikin. Bahkan terjadi antar supporter sendiri, antara supporter Arema dengan Arema, itu karena sudah dicekokin oleh minuman dan narkotika, itu ribut. Ini informasi yang dalam 24 jam terakhir ini kita dapat informasi seperti itu. Minum alkohol dan menggunakan narkotika. Itu yang menurut Cocomeo Channel patut dijadikan evaluasi. Yang kedua, yang masalah manajemen Arema maupun manajemen Persibaya yang sudah meminta lewat Kapolda Jawa Timur bahwa seharusnya pertandingan berlangsung di sore hari, seperti ketika Arema meminta PT LIB bisa dijalankan di sore hari ketika menjamu Persib Bandung. Hal seperti itu bagian dari turunan sebab akibat yang ketika nanti ada evaluasi itu bisa dijadikan masukan. Karena kalau bicara main siang hari atau sore hari, itu sebelum ada COVID nggak ada yang protes. Nah, yang sekarang ini Cocomeo Channel hanya melihat bahwa MTEK, pemilik hak siar yang melakukan siaran langsung baik itu SCTV maupun Indosiar maupun TV berbayar video, itu sepertinya punya arogansi yang tinggi, seolah-olah punya hak prerogatif untuk menentukan jadwal, sehingga pemilik klub tidak dikasih kesempatan untuk diskusi, workshop maupun evaluasi bahwa pertandingan yang akan berlangsung di Liga 1 itu sebaiknya jam 3:30 atau 5:30 atau 7:30 atau 8:30. Nah, hal yang seperti itu sepertinya tidak ada komunikasi, dan
Cocomeo Channel menduga bahwa PT LIB hanya dijadikan alat karena tidak mampu mengelola bisnis, sehingga semua dilakukan oleh MTEK. PSSI terlalu mudah membangun kompetisi dengan aturan main yang seadanya. PSSI, pengurus PSSI tidak punya wawasan sepak bola, baik itu profesional maupun regulasinya dalam membangun kompetisi. Hampir semua stadion dalam 20 tahun terakhir, ketika untuk memenuhi syarat-syarat sebagai klub profesional, PSSI dan PT LIB selalu membohongin AFC, sehingga stadion-stadion yang sebetulnya belum pantas menggelar kompetisi profesional itu dilanggar, AFC dibohongin. Dampaknya banyak sekali peristiwa 20 tahun terakhir ini yang meninggal seperti apa, karena regulasi yang dilakukan oleh PSSI dan PT LIB selalu membohongin semua yang terkait dengan aturan main. Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI harus segera mundur, legowo, dan silakan konsentrasi ke kandidat kalau memang mau mencalonkan Gubernur Jawa Barat. Juga Dirut LIB yang temannya Iwan Bule itu, Ahmad Lukita, ya kan, itu juga bertanggung jawab karena Ahmad Lukita adalah operator kompetisi. Iwan Bule sama Ahmad Lukita itu mengundurkan diri pun tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena kongres PSSI berikutnya itu juga kalau masih dibangun oleh manusia-manusia yang cuman mencari cuan gitu ya, tidak pernah memikirkan membangun sepak bola, baik itu teknis maupun non teknis, tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi menurut Cocomeo Channel, sekali lagi, yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah pemerintah Republik Indonesia di bawah Jokowi bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Menteri Pemuda dan Olahraga, atau kalau memang ada yang terkait ya Menteri PUPR, karena nanti pembangunan stadion-stadion yang akan diserahkan dengan cara masing-masing ya, intinya untuk keperluan bisnis ke depan, itu keinginan pengelolaan klub-klub anggota Liga 1, 2, 3 bisa dipikirkan oleh Menteri PUPR. Terus ada lembaga Polri, khususnya PSSI, para pemilik suara memilih orang-orang yang benar-benar pakai hati untuk memilih pengurus PSSI, bukan karena dikasih uang, bukan karena dikasih iming-iming disuap, tapi benar-benar manusia-manusia yang paham sepak bola maupun paham tentang sosial budaya masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau budaya itu bisa berubah, saya yakin sepak bola modern di Indonesia 10 tahun ke depan, sampai pemerintah Republik Indonesia menghentikan kompetisi Liga 1, kami kerabat Cocomeo Channel akan selalu mengenang dan selalu berduka dari peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang. Duka yang dalam ini mungkin tidak akan hilang dalam tahun ini, di mana tragedi
1 Oktober 2022 ini itu akan melekat di dalam sanubari seluruh penggila sepak bola nasional. Cocomeo Channel ada di dalam itu. Adios Cocomeo Channel.